Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hilda Hilalia selaku dosen pengampu mata kuliah sintaksis, teman-teman R6G dan seluruh penonton yang menyaksikan video presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis kalimat. Adapun kelompok kami yaitu Fikri Ardiansyah, Rahma Delia Pujanata, Taskia dan Alifia Khairunisa. Saya harap teman-teman sekalian menyimak sekaligus mendengarkan materi yang akan kami sampaikan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada materi mengenai jenis-jenis kalimat, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu definisi dari kalimat. Kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat dan memiliki intonasi akhir atau bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna, di mana intonasi final dalam kalimat di bahasa tulis dilambangkan menggunakan tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang kalimat imperatif yang akan disampaikan oleh Rahma Adelia. Selanjutnya, menurut Alis Jahbana dalam Andrianto pada tahun 2013, bagian 9 menyebut kalimat imperatif sebagai kalimat perintah, yaitu ucapan yang isinya memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta agar orang yang diperintahkan melakukan apa yang diperintahkan. Kalimat ini terdiri atas predikat verbal dasar atau adjektiva ataupun frasa preposisional saja yang sifatnya tak transitif. Nah, kalimat ini juga merupakan kalimat lengkap yang berpredikat verba tak transitif atau berpredikat verba transitif, dan kalimat ini juga kalimat yang dimarkahi oleh berbagai kata. Tugas modalisasi kalimat. Baiklah, di sini ada kalimat imperatif tak transitif. Kalimat yang dibentuk dari kalimat deklaratif atau tak transitif yang berpredikat verba dasar dan frasa adjektiva. Contohnya, engkau masuk. Lalu ada kalimat imperatif tak transitif yang dijabarkan dari kalimat deklaratif yang verba predikatnya berawalan ber. Contohnya, kamu berlibur ke tempat nenekmu. Berliburlah ke tempat nenekmu. Berikutnya ada kalimat imperatif tak transitif yang diturunkan dari kalimat deklaratif yang predikatnya frasa preposisional. Contohnya, engkau kesanalah, engkau kesana, dan kesanalah. Yang terakhir ada kalimat imperatif yang dimarkahi berbagai kata tugas. Modalitas kalimat perwujudannya antara lain terdapat dalam klarifikasi imperatif halus dengan kata tolong, silahkan, atau dengan menambahkan partikel lah pada verbalnya atau pada kata penghalusnya. Contohnya, tolonglah mobil saya dibawa ke bengkel. Coba pergilah coba panggillah kepala bagian umum. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang ditandai dengan hadirnya bentuk promina berupa kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Dilihat dari reaksi jawaban yang diberikan, dibedakan adanya interrogatif, pengakuan ya tidak, interrogatif meminta jawaban, interrogatif pendapat, interrogatif alasan, dan interrogatif penyungguhan. Dilihat dari reaksi jawaban yang diberikan, dibedakan menjadi beberapa kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif pertama yaitu kalimat interrogatif yang meminta pengakuan jawaban ya atau tidak, atau ya atau bukan. Kalimat tersebut dapat dibentuk dengan cara memberi intonasi tanya pada sebuah klausa atau kalimat. Dalam bahasa tulis, intonasi tanya ini dilambangkan dengan tanda tanya. Contoh, mereka bekerja sama dengan penduduk. Yang kedua, kalimat interrogatif yang meminta jawaban mengenai salah satu unsur kalimat dibentuk dengan bantuan kata tanya. Apa, siapa, mana,
berapa, dan kapan. Sesuai dengan bagian mana dari kalimat yang ditanyakan. Untuk menyatakan benda digunakan kata tanya apa. Contoh, apa yang kau dapat sumbangkan kepada mereka. Dilihat dari reaksi jawaban yang diberikan, dibedakan menjadi beberapa kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif pertama yaitu kalimat interrogatif yang meminta pengakuan jawaban ya atau tidak, atau ya atau bukan. Kalimat tersebut dapat dibentuk dengan cara memberi intonasi tanya pada sebuah klausa atau kalimat. Dalam bahasa tulis, intonasi tanya ini dilambangkan dengan tanda tanya. Contoh, mereka bekerja sama dengan penduduk. Yang kedua, kalimat interrogatif yang meminta jawaban mengenai salah satu unsur kalimat dibentuk dengan bantuan kata tanya. Apa, siapa, mana, berapa, dan kapan. Sesuai dengan bagian mana dari kalimat yang ditanyakan. Untuk menyatakan benda digunakan kata tanya apa. Contoh, apa yang kau dapat sumbangkan kepada mereka. Kalimat eksklamatif adalah kalimat yang dimaksudkan untuk menyatakan rasa kagum atau heran. Kalimat eksklamatif juga dikenal dengan nama kalimat seru, bisa juga disebut kalimat interjeksi. Struktur dari kalimat eksklamatif ini yang pertama, susunan kalimat dapat dibuat inversi. Kalimat inversi yaitu mengubah struktur subjek predikat dalam kalimat menjadi predikat subjek. Yang kedua, partikelnya melekat pada predikat yang telah diletakkan di depan subjek. Yang ketiga, kata seru, alangkah, betapa, dan bukan main diletakkan di posisi terdepan. Contoh dari kalimat eksklamatif ini, yang pertama, alangkah pintarnya anak itu. Yang kedua, bukan main, bebasnya pergaulan mereka. Yang ketiga, betapa cantiknya gadis itu. Yang keempat, alangkah bagusnya pemandangan itu. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai materi jenis kalimat eksklamatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis kalimat aditif. Apa sih jenis kalimat aditif itu? Kalimat aditif adalah kalimat yang memberikan keterangan tambahan pada kalimat pernyataan, di mana sifatnya dapat lengkap, dapat pula tidak lengkap. Di sini kami mempunyai dua contoh. Yang pertama adalah sudah bulan Agustus belum ada pemasukan juga, di mana kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat aditif yang lengkap. Dan contoh yang lain adalah hanya belum punya uang, di mana kalimat tersebut memiliki sifat yang tidak lengkap. Namun keduanya sama-sama masuk pada contoh kalimat aditif, di mana kalimat yang memberikan sebuah keterangan tambahan pada kalimat pernyataan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tentang kalimat aditif adalah sebuah kalimat pernyataan, selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat responsif. Nah, kalimat responsif merupakan kalimat terikat yang berhubungan dengan pernyataan yang mendahuluinya. Dapat lengkap, dapat juga tidak lengkap. Kalimat responsif ini biasanya juga disebut sebagai kalimat jawaban atau kalimat tambahan. Contohnya adalah, ya, benar sekali, bagus. Dari ketiga contoh tersebut merupakan sebagai contoh dari kalimat responsif, di mana kalimat responsif merupakan kalimat yang berhubungan dengan pernyataan yang mendahulunya. Baik teman-teman, materi yang telah kami sampaikan sudah selesai. Berikut saya membacakan simpulan pada materi yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Simpulan adalah kalimat adalah rangkaian kata yang memiliki sebuah makna dan ditandai dengan intonasi akhir seperti tanda titik, seru, ataupun tanya. Banyak sekali jenis kalimat yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah jenis kalimat berdasarkan tujuannya. Jenis kalimat berdasarkan tujuannya telah kami sampaikan tadi, diantaranya ada kalimat imperatif, kalimat interrogatif, kalimat eksklamatif, dan kalimat aditif, dan kalimat responsif. Saya harap materi ini bisa berguna bagi kalian semua yang menonton. Jika ada kesalahan kata ataupun kurang dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.